Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di video pembelajaran kalkulus integral. Nah, jadi di video kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai deret tak hingga. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa itu deret tak hingga, maka simak video berikut ini ya teman-teman. Langsung saja. Jadi, deret pangkat yaitu deret pangkat dalam X berbentuk sigma batas bawah N batas atas tak hingga sama dengan 0, AX pangkat 2 sama dengan A plus AX pangkat 2 plus AX pangkat 3 plus titik-titik. Di sini kita menginterpretasikan AO X pangkat 0 sebagai A0 bahwa jika X sama dengan 0, kita dapat segera menjawab dua pernyataan kita untuk sebuah deret pangkat seperti ini. Contoh 1, untuk nilai-nilai X, berapakah deret pangkat? Ini integra sigma, batas bawah N sama dengan 0, batas atas tak hingga, AX pangkat 2 sama dengan A plus AX pangkat 2 plus AX pangkat 3. Konvergen, dan berapakah jumlahnya? Asumsikan A itu tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya sebenarnya kita membahas deret ini dalam subbab 9.2. Dengan R sebagai ganti X dan menanamkannya deret geometri. Deret tersebut konvergen untuk min 1 lebih dari X bisa 1 dan mempunyai jumlah Sx yang diberikan oleh S X sama dengan A per 1 min X aksen. Min 1 lebih dari dengan X lebih dari 1. Gambar satunya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Nah, himpunan konvergensi kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Nah, di sini ada teorema A dan teorema B. Jadi teorema A-nya itu himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma AN di X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggalnya X sama dengan 0. Lalu yang kedua, interval min R, R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga itu keseluruhan garis bilangan real. Dalam 1, 2, 3 ini, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi, masing-masing 0, R, dan tak hingga. Lalu teorema B-nya, deret pangkat sigma AN XN konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Nah, deret pangkat dalam X ini berbentuk sigma, batas bawah N sama dengan 0, batas atasnya tak hingga, AX pangkat 2 sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3, dinamakan deret pangkat dalam X min A. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X min A, khususnya himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikutnya. Ini interval satunya sama saja seperti yang di teorema A, cuman yang di keduanya itu intervalnya menjadi A min R, A plus R. Mungkin ditambah salah satu kedua titik ujungnya. Nah, lalu ketiganya keseluruhan garis bilangan real. Lalu yang selanjutnya contoh keduanya, ini bisa dilihat contoh penyelesaiannya. Nah, lalu di sini ada operasi pada deret pangkat. Diferensiasi dan integrasi suku demi suku, perkirakanlah deret pangkat sebagai sebuah polinomial dengan suku-suku yang tak terhingga banyaknya. Dia berperilaku seperti
sebuah polinomial di bawah integrasi maupun diferensiasi. Operasi-operasi ini dapat dilakukan suku demi suku sebagai berikut. Nah, ini teorema-nya. Andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval 1, yakni Sx sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 0, batas atasnya tak hingga an xn sama dengan a0 plus a1x plus a2x pangkat 2 plus a3x pangkat 3, maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap I, nah maka satunya seperti ini. Satunya x aksen x sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 0, batas atasnya tak hingga dx an xn sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 1 sampai tak hingga na n x pangkat n min 1 sama dengan a plus 1 plus 2 a2x plus 3 a3x pangkat 2. Lalu yang kedua seperti ini. Nah, contohnya juga bisa dilihat. Nah, lalu sekarang teorema B-nya. Teorema B-nya misalkan fx sama dengan ini sigma a n x pangkat n dan gx-nya ini dengan kedua deret ini konvergen paling tidak untuk mutlak x kurang dari r. Ini contohnya penyelesaiannya. Ini kita ke deret Taylor dan Maclaurin. Pernyataan besar yang masih menggantungkan adalah ini diketahui suatu fungsi f, misalnya sin x atau ln cos kuadrat x didapatkan, kita menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umumnya dalam x min a. Nah, secara lebih presisi dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, C3 sampai seterusnya. Ini bisa dilihat di situ teorema-nya, F aksennya, F aksen 2-nya sampai dengan F aksen 3-nya bisa dilihat di situ. Lalu ini teorema-nya, teorema B, teorema C, teorema Taylor, D, contohnya ini. Nah, ini aproksimasi Taylor terhadap fungsi polinomial Taylor order 1 di subbab 2.9. Kita menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasikan dekat ini titik A. Ini bisa dilihat contohnya, teman-teman, ini gambarnya. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, mungkin itu tadi sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.